Ya, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai anak terlahir membawa potensinya sendiri. Keterkaitan dengan teori tabula rasa milik John Locke. Seperti apa? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Oke, tadi sudah disampaikan ya, kita akan membahas mengenai anak terlahir membawa potensinya sendiri dikaitkan dengan teori tabula rasa milik John Locke. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah, oke, sebelum kita masuk atau membahas lebih jauh dan lebih panjang lagi, kita akan saya sampaikan sebenarnya teorinya John Locke tuh kayak gimana, teori tabula rasanya John Locke itu seperti apa. Gampangnya begini, John Locke itu mengatakan anak terlahir bagaikan kertas putih yang bisa ditulis dan diwarnai apapun. Yang artinya anak bisa jadi apa aja yang mereka inginkan. Bukan mereka sih, lebih tepatnya yang orang tuanya ya. Berarti orang tuanya yang mengarahkan. Orang tuanya mengarahkan si anak untuk menjadi kelak nanti bisa jadi profesor nuklir, ya jadilah dia seperti itu. Akan tetapi kalau kita membahas ini atau mengatakan anak itu sebagai lahir seperti kertas putih, artinya dia bisa jadi apa aja. Nggak salah, tapi tidak bisa dikatakan 100% benar. Kenapa? Karena dalam perkembangannya kita bisa loh lihat bahwa sebenarnya anak itu ada kalanya si A atau anak A gampang belajar matematika tapi susah belajar bahasa. Begitu pula sebaliknya. Gampang belajar bahasa, susah belajar matematika untuk anak yang lain. Artinya apa? Artinya sebenarnya tidak 100% benar. Betul bahwa kalau kita mengarahkan anak itu bisa. Tapi kan ini terkait dengan potensi. Berarti sebenarnya ya tadi seperti saya sampaikan tidak 100% benar. Tapi juga tidak bisa dikatakan 100% salah. Karenanya saya pernah melihat di sosial media ada seorang psikolog, dia sedikit mengkoreksi ya pendapatnya John Locke bahwa sebenarnya anak itu bukan lahir seperti kertas putih loh, tapi dia lahir seperti kertas berwarna. Artinya ya udah ada warnanya, tinggal diarahkan nih cocoknya kemana. Itu dalam bentuk kata kiasan tentunya. Nah, dari sini saya tertarik untuk mengutip hadis ya, yang hadis yang berbunyi, seorang anak itu terlahir fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Oke, ini konteksnya agama ya, tapi dari sini kan bisa ditarik benang merah bahwa anak tuh bisa jadi A, B, atau C. Nah, kalau gitu sama dong, bagaikan kertas putih. Ini dia menariknya. Saya coba-coba cari tahu bahwa sebenarnya fitrah, apa itu fitrah? Ini saya dapat referensi dari mediaindonesia.com, nanti ada kok di layar ya potongannya. Nah, dalam kamus lisan Arab, kamus bahasa Arab terlengkap 15 jilid, fitrah itu berasal dari kata fatron, yang berarti membelah, merobek, tumbuh, dan berbuka. Dari akar kata yang sama, maka lahir kata fitrah, yang berarti sifat atau pembawaan luhur sejak lahir. Pembawaan luhur sejak lahir. Dari kata fitrahnya. Nah, pembawaan luhur sejak lahir ditafsirkan dalam ilmu psikologi itu berarti itu bisa dikatakan sebagai bakat, atau orang umum atau masyarakat awam bisa menyebutnya sebagai potensi. Artinya apa? Ini selaras ya. Berarti sedikit berbeda dengan tabula rasanya John Locke yang mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih. Sedangkan dari hadis yang saya sampaikan, kata fitrahnya ini, paling tidak dari referensi yang saya dapat ya, itu mengatakan bahwa fitrah itu sifat atau pembawaan luhur sejak lahir. Berarti udah ada potensinya. Nah,
Sekarang tinggal orang tua itu, pintar-pintarnya orang tua gimana mengarahkan si anak. Si anak tuh pantasnya jadi apa? Apakah ya, bagaimana caranya? Nah, gimana dong caranya supaya kita bisa ngerti bakat, pembawaan, potensi atau apalah itu milik si anak, supaya berjalan sesuai dengan ya itu tadi, bakat atau potensinya. Apakah dengan psikotes? Bisa. Tapi kalau psikotes itu disarankan, kalau bagi saya ya, saran saya, kalau misalnya psikotes itu kalau mau mendapatkan data lengkap. Tapi kalau mau mendapatkan data secara umum, diperhatikan aja ketahuan kok. Pertama, lihat nih anak sukanya ngapain. Dan ternyata misalnya suka gambar, katakanlah gitu. Gambarnya bagus, diajarin baru ngeliat gambar pohon, atau misalnya dari habis jalan-jalan ke perkebunan kah, terus dia oh bagus ya, terus di rumah gambar dan gambarnya bagus, berarti pertama dia udah memiliki bakat dan juga kemampuan di bidang itu, dan tentunya juga minat karena habis lihat pohon-pohon langsung digambarin dan ternyata bagus. Nah begitu, ini menjadi penting bagi orang tua bahwa si anak itu sebenarnya harusnya jadi apa tuh orang tua ya, yang harusnya peka. Kadang orang tua terobsesi gitu, anak saya harus jadi profesor nuklir. Ya dia nggak, misalnya anaknya nggak paham apa, kemampuannya kurang dalam bidang IPA, khususnya fisika, itu orang tuanya ngotot, susah. Nih saya pernah dulu kenal dengan orang, ada kasus ya, anak ini suka bidang otomotif, tapi orang tuanya pengen dia jadi dokter, lulus jadi dokter, tapi ilmunya nggak kepake. Terus jadi apa? Setelah orang tuanya meninggal dia jadi montir atau punya bengkel selanjutnya. Nah, kasihan gitu loh. Tapi dia lulus, ya lulus, ilmunya nggak kepake buat apa gitu. Sayang waktu, ya kan? Dan sebenarnya kalau mungkin dia mendalami ilmu teknik mesin, dia bisa lebih gemilang di bidang itu. Dan artinya seorang anak terlahir membawa potensinya masing-masing. Tinggal orang tuanya yang harus pintar, harus peka untuk mengarahkan si anak ini jadi apa. Jangan dipaksa. Orang tua harus peka. Nah, kalau misalnya orang tua udah lihat, oh ini anak bagus nih ternyata matematiknya, gimana lagi ya, saya udah ngajarin matematika dengan bagus, di sekolah juga prestasinya bagus, kebetulan bisa dilesin ya, di les juga hasilnya bagus, terus apalagi yang baiknya saya lakukan. Nah ini baru untuk tahap selanjutnya, bolehlah psikotes. Psikotes itu kan disebutnya sekarang rangkaian ya. Psikotes itu nggak berdiri sendiri, makanya disebut battery test atau rangkaian alat tes. Jadi nggak cuma satu mengukur hanya mengukur intelektualitas saja, tapi aspek-aspek lain juga diukur. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ketahuan minat dan kemampuannya itu seperti apa, untuk lebih baik mengarahkan si anak ini nantinya jadi apa, terus harus diperlakukan seperti apa, barulah ke psikotes. Dilakukan psikotes maksud saya. Gitu ya. Oke. Mungkin segitu aja. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dari Rumah Belajar Hekto, saya Gunawan undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, berikan komen, dan thank you for watching.